Oke, halo Bang. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini Kang Surya ya, Kang Surya sama Bang Eko nih. Sorry tadi nunggu lama. Ya lumayan. Emang kita on time sih, on time tadi. Kontan tadi ya, Ya. saya jam 10, telat-telat 15 menit lah. Ya, Kang Eko dan Kang Surya ini kemarin kita cukup lihat aktif ya untuk ngurusin banjir di Cikarang lah. Artinya ya kita bersyukur sih ada teman-teman yang bisa aktif di kegiatan bencana seperti ini. Kang Surya sebagai apa di ini? Saya dipercaya kawan-kawan jadi sekretaris di komunitas. Komunitas ya, Komunitas Kali Cikarang. Komunitas Save Kali Cikarang. Komunitas Save Kali Cikarang. Iya. Disingkat KSKC. KSKC ya. Kalau Kang Eko, Ya alhamdulillah saya dipercaya juga dikasih jadi ketuanya. ketua. Emang berapa sih ini anggotanya? Kalau anggota banyak, Banyak. karena kita kan komunitas. Cuman secara organisasi biar lebih terorganisir gitu kan, kurang lebih ada 30 kita. 30. Jadi Iya. 30 orang itu kalau kan ada banjir nih, kontak-kontakan gitu ya. Iya. Oh. Dari mana aja tuh 30? Kebetulan karena kita punya posko kita itu letaknya di hutan bambu Warung Bongkok. Oh. Persis di Kali Cikarang tuh. Ya kapan-kapan kawan-kawan Juna bisa main lah ke sana. Boleh, nanti kita main-main lah ke sana. Semua kegiatan kita tuh di titik di situ kan fokusnya. Berarti paling banyak teman-teman dari daerah situ ya? Iya. Oh. Dan kita emang ini dari luar juga banyak. Dari luar banyak. Ya? Iya. Dari kecamatan mana aja biasanya? Ada yang dari Babelan ada, Babelan. Ambon ada. Ambon ada. Tapi kalau fokusnya sendiri memang Kali Cikarang aja atau gimana? Tidak. Karena tempo hari kita ngawalinnya itu setelah kita memulai hal-hal yang kecil, ngurus Kali Cikarang gitu kan, bersih. Khususnya di bantaran das tuh kan. Yang emang mungkin udah bertahun-tahun kali ya, kali di kita itu kurang diurus gitu kan. Ya kita ada inisiatif, khususnya kita ini para founder awalnya itu ya hal sepele sih, bersihin sampah kali ya kan, plastik apa kita kumpul kita itu kan. Nah karena kegiatan sekarang itu untuk menyampaikan ke dunia luar itu lebih gampang kan, ada medsos. Iya. Mulailah banyak kan di luar kan tertarik ngelihat ya kan, wah iya itu tempatnya enak tuh, adem, indah kan, kok kalinya bersih. Kebetulan salah satu sungai kali yang menurut pengamatan kita itu masih cukup bersih gitu ya. Yeah. Apalagi kalau musim panas dia masih jernih lah ya kan. Itu Kali Cikarang. Iya, iya. Jadi Mulailah tuh di medsos banyak ya, kawan-kawan tuh pengen tahu juga kan. Nah, kita tuh warga-warga sekitar waktu itu kan saya coba aja kan, karena tempatnya cukup bagus juga itu hutan bambu kan. Gimana kalau kita bersihin ya pelan-pelan ya, kita kan karena kita mah relawan, inisiatif kita aja kan. iya, iya. Barang kita bersihin. Alhamdulillah kan udah mulai rame itu, ada yang datang apa. Ya kalau saya nggak bisa ngasih apa-apa nih sama relawan, karena Iya, relawan iya. juga ya udah. Ada yang datang orang butuh minum apa ya kan, butuh ngopi. Iya, iya. Akhirnya ya yang di kita itu ya udah pada buka aja warung situ pelan-pelan kan. Iya, iya. Terus kita juga benar-benar memanfaatkan potensi alam sekitar situ kan. Karena waktu kita bersih-bersih kali sendiri itu sampahnya itu khususnya itu batang-batang bambu pohon pada tumbang itu kan, yang bikin nyumbat sampah itu sampai ketebalannya tuh luar biasa itu. Sampai ada yang 1 meter, 1,5 meter, sampai udah bertahun-tahun. Iya, iya. Nah itulah kayu-kayu itu tadi yang nyumbat, yang pada tumbang kan. Iya. Kita ambil, kita pakai lah tuh. Iya. Ya kan, buat bikin warung-warung, mau kopi apa, ya alhamdulillah. Hingga hari ini ya banyak juga sih dari donatur, dari relawannya lain kan. Ada yang nyumbang inilah, ini alhamdulillah sih. Enggak, yang tadi kayak sampah itu sampah dari mana ya? Kira-kira apa sampah rumah tangga atau industri atau gimana? Yang pasti namanya di kali itu, karena gini ya, sepanjang Kali Cikarang sendiri, panjangnya itu kurang lebih 80 kilo dia kan. Hulunya ada di
Gunung Karang Jonggol, hilirnya ada di Muara Gembong kan, Penombo. Nah, sepanjang Kali Cikarang yang dilewati, khususnya itu untuk di Bekasi sendiri itu persis dia itu ada di tengah-tengah wilayah pemukiman, industri kan. Ya otomatis lah pertambahan jumlah penduduk. Ya kan, industri di kita yang salah satu industri terbesar di Indonesia ya kan. Ya otomatis lah. Selama ini Kali Cikarang itu cuma dijadiin bak sampah. Ya kan, bak sampah raksasa kan gitu. Karena penanganannya tidak komprehensif gitu kan. Maksudnya dari awal. Ini udah setahun ya jalan. Setahun. Kegiatannya apa aja nih yang sudah jalan? Kalau kegiatan kita, kalau kemarin tuh belum hari Minggu kemarin tuh, jadi kita hari Minggu tuh punya kegiatan rutin. Jadi kita udah terbentuk tim rescue, water rescue. Jadi untuk sementara ini kita concernnya di water, di air. Jadi kita udah kebentuk tim rescue. Alhamdulillah udah mulai berjalan latihan. Kemarin tanggal 22 sama 23 tuh kita dapat pelatihan dari BPBD terkait penyelamatan di air ya, rescue. Itu kegiatan rutin kita. Tapi kalau kegiatan yang bersih-bersih tetap, karena setiap hari kebetulan saya yang hampir setiap hari patroli. Jadi kalau nggak siang, ya sore, ya pagi sesempatnya saya aja. Jadi kita patroli itu patroli ngapain aja? Patroli itu kita ngelihat, jadi sampah itu kan setiap hari karena belum ada penanganan yang komprehensif dari pihak terkait kan, jadi sampah ini sampai hari ini ya nggak berhenti, sampah tuh banyak. Jadi kita nentuin titik-titik lah, nanti kalau titiknya kita anggap sudah mengkhawatirkan, karena Kali Cikarang kan alhamdulillah nih hampir 3,7 kan udah kita bisa laluin pakai perahu. Tadinya nggak bisa. 3,7 apa itu? 3 kilometer. Jadi kita ada dari, kalau di sini nih ada titiknya di Citarum Barat nih, Bendungan tuh, dari Bendungan sampai Desa Kalijaya tuh panjangnya 3,7. Tadinya kita nggak bisa pakai perahu tuh karena penuh sampah. Nah sekarang tuh alhamdulillah 3,7. Ya selama ini buat saat ini sih kita mantau yang 3,7 aja dulu sementara. Patroli tadi tiap apa? Pagi atau pagi, gimana? siang, sore lah. Kadang saya patroli siang. Siang nunggu anak-anak datang kan. Karena sebagian juga anak-anak ada yang kerja, ada yang kalau untuk apa namanya? Untuk kampanye untuk jangan buang sampah di kali gitu, itu ada juga. Pasti itu. Itu ya. Udah kita jalanin beberapa bulan yang lalu itu kan. Di medsos kita malah. Oh, di medsos ya. Masif juga. Karena kita kan sebenarnya tuh lebih ke membangun kesadaran kolektif pelan-pelan kan. Cuman dengan cara kita memberi contoh. Iya. Ya kan? Gitu. Lebih ke aksi. Iya. Nah, pelan-pelan barulah ada mulai diskusi ini karena ternyata itu permasalahan kali itu kompleks bener. Ya kan, banyak berkepentingannya di situ kan. Ya pelan-pelan diskusi gimana cara jalan keluar ya kan gitu kan. Iya. Jadi tadi ya, jadi ada pelatihan kemarin BPD sama kegiatan untuk patroli. Memang kalau yang pelatihan itu kemarin yang dilatih ngapain aja sih gitu? Jadi kita tuh salah satu program kita di komunitas SEP Kali Cikarang itu alhamdulillah kita bikin sekolah sungai, dan sekolah sungai kita sudah diterima sama pihak BPBD. Kemarin tanggal 22 kita sebagai langkah awal, anggaplah buat buka pintu gitu. Jadi kemarin kita buka pendaftaran. Lah kemarin yang luar biasa begini ceritanya. Sebenarnya pelatihan di BPBD itu sering. Ya. Biasanya mereka di danau. Di danau mana? Di danau di sekitar Kabupaten Bekasi, di Ciberem apa. Lah kemarin tuh tanggal 22 kita tuh bikin pelatihan itu di Kali Cikarang. Yang ada arusnya. Kita kasih kuota 50 orang. Iya. Itu sampai ngebludak 150 orang. Artinya relawan itu antusias kan. Iya. Kedua juga begini ngelihatnya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia relawan, kalau saya pribadi memang baru. Tapi saya lihat gini, kemarin yang kita hadepin banjir itu, arusnya kan deras. Jadi ada kejenuhan di kawan-kawan relawan itu latihannya kalau di danau itu nggak ada tantangannya. Kalau saya ya kan airnya ini ya. Iya, tenang. Di Kali Cikarang kan airnya lumayan tuh, deras. Memang kalau dari atas kayaknya landai, tapi kalau udah turun ke air tuh deras airnya. Jadi
alhamdulillah kemarin tuh kawan-kawan antusias, malah kalau total estimasi yang register ke saya yang mau ikut pelatihan itu total 300-an orang ada kemarin loh ya. Karena rencana ini kita mau bikin rutin. Kita bikin mau rencana Ya, rutin terkait depan. program sekolah sungai tadi kan. Itu bebas ya semua atau ada syarat harus bisa berenang? Wah iya. Oh gitu. Jadi gini, itu kan nanti dikategorikan kan. Kalau misalnya relawan itu bisa berenang, ya kan, otomatis pelatihannya lebih ke buat tanggap bencana. Itu kan kalau masalah tanggap bencana itu ada yang bagian. Jadi sistem gini loh, komunikasi, koordinasi dan evakuasi. Dalam tiga bagian itu kan masing-masing nanti tuh. Kalau yang tidak ini kan berarti dia di bagian komunikasi, ada yang bagian koordinasi, ada yang bagian evakuasi. Itu yang sedang kita identifikasi. Ini kan kita ngomongin tadi Kali Cikarang ya. Apa memang nantinya tetap Kali Cikarang kan banyak dong kali di Kabupaten Bekasi. Misalkan kemarin di sini di kawasan industri itu kan mungkin banjir juga kan kali juga itu kan. Gimana itu dari komunitas apa nanti mau fokus juga ke tetangga kali-kali tetangga gitu? Kita itu ngebentuk komunitas awalnya awalnya itu hal yang kita anggap cuman lokal areal Kali Cikarang gitu kan. Karena antusiasme dari masyarakat ini baru ada nih kegiatan suatu komunitas yang ngurusin kali. Otomatis tempat-tempat lain juga kan sudah mulai pelan-pelan terbangun tuh kan. Wah, kita juga kali kita parah ini. Dalam perjalanan prosesnya itu kita banyak sering diminta juga gitu. Ini kali ini coba ngurusin. Dan cuman kita kan cuma relawan ya kan, maksudnya komunitas itu kan. Iya. Kita cuman buat kita itu suatu ini ya, suatu apa? Peluang gitu maksudnya. Peluang bahwa kali-kali yang selama ini kurang diurus itu mulai diurus. Enggak, oke. Jadi Kali Cikarang itu kalau yang kemarin nih kan kita ada banjir besar ya. Iya. Kalau yang terakhir kemarin gimana situasi Kali Cikarang? Kalau kemarin, jadi kalau di Kali Cikarang karena kita sudah hampir 1 tahun kita bersihin, ada perubahan yang signifikan, lumayan lah. Tadinya sepinggang, sekarang selutut. Nah, itu daerah mana aja yang banjir kemarin? Sekitar posko tuh Desa Kalijaya sampai daerah terminal tuh, terminal Cikarang. Terminal Cikarang. Iya kan lewat situ jalurnya. Iya. Nah, terus tambahan, jadi gini, kalau kita terkait kali, gerakan kita sebenarnya gerakan memerdekakan kali-kali di Bekasi. Tapi untuk saat ini kemampuan kita baru sampai Kali Cikarang. Walaupun dampak yang hari ini kan semua Kali Jambe udah ada kawan-kawan di Kali Jambe. Sudah mulai. Kali Bekasi sudah memang ada. Jadi kalau gerakan kita tuh gerakan memerdekakan kali-kali di Bekasi. Yang waktu gerakan 1000 relawan 17-an itu. 17 Agustus. Itu kita pernah bikin acara nasional. Terkait gerakan relawan. Itu 17 Agustus tahun kemarin. Itu gerakan nasional. 1000. Iya, itu di luar dugaan itu. 130 komunitas yang hadir Keren. Dari Jawa Cikarang bisa begitu ya. Jadi itu kumpul dari Bekasi, Jakarta, seluruh Jawa Tengah juga ada. Karena melihatnya kan ada kejenuhan juga kan karena terjadi Covid semua kegiatan relawan kan seperti nggak ada kegiatan. Kita ada kegiatan, rame lah kan, kangen kan relawan juga ini kan. Gitu Kalau kan. yang tadi banjir itu karena meluap, memang volumenya debit airnya tinggi, Banyak atau ada jebol atau gimana? Banyak faktor itu. Kalau masalah banjir itu ya banyak faktor sih yang pasti. Tapi adanya kita di Kali Cikarang untuk tahun ini sebenarnya ada dampak buat Kali Cikarang. Tadinya ya tadi saya bilang tadinya sepinggang air. Sekarang selutut gitu kan, ada perubahan. Kedua juga kan sekarang airnya kan lumayan bersih sekarang. Nggak kayak dulu hitam. Nggak siang, nggak malam tuh hitam, campur oli, berbusa. Karena semenjak kita jagain ya alhamdulillah mungkin volumenya limbahnya tuh tidak semasif dulu. Jor-joran mungkin. Sekarang udah mulai ini. Iya. Oke, kita ngomong soal relawan nih. Relawan itu kan biasanya ya namanya relawan ya. Itu kalau laki-laki ya kan. Kalau perempuan relawati. Ada nggak yang cewek? Ada. Ada juga ya. Nah itu kan
ada nggak sih donatur, sponsor yang memang ya biar semangat tuh buat transport gitu, apa memang gimana tuh selama ini operasionalnya? Kita tidak menafikan itu ada. Ya. Ada. Karena terakhir itu kan posko kita pun sampai sekarang tuh alhamdulillah tuh lebih representatif ya kan. Ada dukungan tuh dari pihak pemerintah juga ada. Terus ya dari tokoh juga ada. Yang terakhir itu ada bantuan sifatnya padat karya waktu itu. Karena kan kita ngeberesin itu kan luar biasa kan. Ya, padat karya. Nah iya, kita libatin lah semua tuh warga lingkungan, komunitas, kita bersihin. Ya baru sampai situ kan. Nah kita juga dalam menjalankan operasionalnya kan kita di situ ada perahu kan. Iya. Alhamdulillah ada bantuan pinjaman perahu kan dari BPBD. Berapa? Satu. Perahu karet ya? Waktu politelin. Oh. Yang biber tuh. Motor. Nah terakhir itu karena kegiatan kita bersih-bersih sampah di Kali Cikarang itu terlihat efektivitasnya kan. Dapat bantuan juga tuh. Perahu dari Dinas LH, namanya perahu Trimaran. Jadi khusus perahu yang sampah tuh. Ya kan? Nah, terkait sekolah sungai, sebenarnya kita punya mimpi besar ya. Kedepannya itu Kali Cikarang kita pingin dijadiin, karena kalau nanti kawan-kawan dari jurnal kawasan ke sana ya, mungkin di Cikarang itu satu-satunya ruang terbuka hijau yang masih hijau dengan ditumbuhi pohon-pohon besar bambu, itu adanya di kita itu yang tadi yang 3,5 kilo itu tadi radius. Ya, artinya masih asri ya. Masih asli, dan ini yang bikin menariknya itu kalau mungkin di daerah mana kan, di daerah gitu kan ada hutan begitu biasa. Ini kita adanya di tengah-tengah Industri. kawasan industri pemukiman. Boleh nanti kita ke sana. Itu yang bikin menarik. Makanya di situ untuk menunjang itu kan sampai menjadi tempat konservasi, dan kita sebenarnya kita sendiri komunitas itu langsung kita tetapin aja udah jadi kawasan konservasi ya kan. Karena aturan-aturan di kita sendiri kan tentang konservasi wilayah kita kan kita belum ini juga jelas juga kan. Udah kita tetapin aja dah, kita jagain gitu. Untuk menunjang itu kan kita makanya dibikinlah tuh sekolah sungai. Karena keterkaitan sekolah sungai itu terkaitnya dengan tentang mitigasi kayak bencana juga kan. Karena bicara sungai. Iya, ini pun setelah berproses kita jalan beberapa bulan, terakhir kejadian banjir besar di Bekasi, ya kan apa yang kita dapat, latihan kita dapat secara periodik itu kan, itu tempo hari kan evakuasi sampai 1 bulan gitu. Yang gimana? Yang di Paketingan kan, 250 orang kita evakuasi itu. 10 jam. Keren. 10 jam itu. Kita ini malah waktu evakuasi banjir kemarin itu kita agak di luar protap yang udah ditentuin sama pihak pemerintah. Kalau pihak pemerintah BPBD itu protapnya sampai jam 5 sore. Kita jam 9 malam. Kita bablas sampai jam 10 malam. Berapa relawan yang join kemarin? Kita banyak relawan, cuman khusus kita buat tim. Jadi gini, yang tadi saya bilang ternyata tanpa disadarin itu fungsi komunikasi, koordinasi dan evakuasi itu natural tuh jalan. Jadi kita kemarin tuh mau evakuasi di sini kan, kita share di grup relawan. Ternyata relawan yang berkomunikasi turun, yang koordinasi turun. Makanya waktu kita turun, kita butuh misalnya makanan siap saji. Itu komunitas relawan lain karena kita udah satu ini kan, yang kegiatan 1000 relawan itu kan udah punya grup kan. Alhamdulillah itu kita setiap turun mereka mantau kita turun di sini kan. Iya. Ya tim dari logistik, tim dari itu turun, kesehatan turun. Kalau kita ngomong kawasan industri kan banyak pabrik tuh. Ada yang support nggak untuk kegiatan teman-teman? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Oke, ya mungkin karena mungkin belum kenal juga kan tak kenal tak sayang. Iya. Artinya misalnya nih nanti melihat acara kita nih ada CSR ya, biasanya kalau di perusahaan itu yang concern sama lingkungan.
udah dong jangan di sana doang, misalkan nanti di Jababeka gitu kan, di Delta Mas gitu. Kira-kira lanjut nggak nih kira-kira? Lah iya relawan kita banyak kok. Iya. Oke, karena memang kadang ya tadi benar masalah ketidaktahuan dari kalau nggak kenal ya maka nggak sayang gitu. Makanya kalau nggak kenal maka kenalan. Kenalan gitu kita pengenalan diri. Alhamdulillah Pak kita diwawancara di sini kan. Betul. Mudah-mudahan jadi banjir Bekasi itu bebas gitu loh. Karena memang ini agak unik ya. Jadi ini kan soal investasi juga. Kalau kawasan industri itu banjir otomatis kan gimana nih? Ya pastilah. Orang-orang males gitu datang ke sini untuk bikin pabrik apa segala macam gitu. Betul. Jadi ini bagi saya kenapa tertarik mengundang teman-teman ke sini salah satunya itu gitu. Jadi yang concern sama lingkungan itu belum banyak kalau di kawasan itu. Kalau di pemerintah sendiri support ada nggak yang rutin apa gimana? Belum ya. By program tadi ya sekolah sungai, ngajuin Ini kan baru mulai kan. Sebenarnya gini ya. Kalau kita itu kan kita nggak usah paling gampang kita ilmu tuh nyontek sebenarnya kan. Jakarta tuh ada Ciliwung. Di Ciliwung itu ada sekolah sungai misalnya kan. Di Ciliwung itu ada pasungan khusus air buat bersih-bersih air. Karena kenapa? Tidak kan di Bekasi. Padahal kalau melihat apa secara strategis ekonomi Bekasi harusnya lebih strategis. Kenapa nggak bisa gitu maksudnya kan gitu? Iya betul. Oke, ini mungkin sebenarnya harapan dari teman-teman itu kaitan dengan kali. Warga tuh sepertinya harus gimana sih gitu? Biar nggak banjir, biar nggak ada sampah gitu. Yang pasti kan gini, permasalahan banjir ini kan faktornya banyak nih. Salah satunya di kita itu saluran air kan kurang terintegrasi. Sungai-sungai di kita kan rusak. Sampai kita itu dalam perjalanan kita di komunitas itu mau bisa punya silaturahmi banyak saudara nih, baik dari utara petani ngeluh tentang kalau musim panas kekurangan air, kalau musim hujan kebanjiran, kalau ada air pun yang lalu-lalu itu karena irigasinya rusak kan, yang keluar tuh malah air limbah ya kan. Yang pasti kan mereka sangat dirugikan dan mereka sangat berkepentingan juga sama kita kan. Wah ini nih ada nih yang mungkin bisa menjadi tempat untuk menyampaikan apa yang aspirasi mereka kan. Makanya di kita di komunitas sendiri kan melihat hal seperti itu kan sering melakukan diskusi ya kan, silaturahmi, menyampaikan kabar-kabar berita gembira ini kepada siapapun, ayo. Termasuk kepada stakeholder yang lain seperti pemerintah daerah, coba kita bangun komunikasi kan, pemerintah pusat, kita ini kan. Karena permasalahan banjir tadi, khususnya di kita di kawasan, kemarin kejadian banjir besar itu kali Cibeet. Yang tadinya Cibeet. Oh, Cibeet itu yang mana? Ini kali alam. Di kita kan ada 6 kali alam nih. Kali Cibeet, kali Sadang, kali Cikarang ya kan, dan ada 3 kali lain yaitu. Salah satunya Citarum ya kan. Kemarin banjir besar Citarum sendiri jebol itu kan karena volume dari Cibeet itu tinggi. Volume debit airnya itu yang biasanya rata-rata bisa 700 per ini kan. Itu melebihi itu kan, jebol lah kan. Makanya kemarin ibarat air tuh semuanya ya kan aduk-adukannya di Bekasi. Makanya nggak aneh juga kita kan kawasan Jababeka kebanjiran ya kan. Dan kemarin memang titiknya terlalu banyak, luas. Terlalu banyak, volume air tinggi. Terus tingkat kebanjirannya juga ya kan. Sebenarnya kalau hujan, kalau menurut saya tuh intensitas tinggi kan karena keterkaitannya kan anomali iklim sekarang kan, climate change. Masalah permasalahan dunia hari ini kan kita bicara global warming kan, terjadilah perubahan iklim kan sekarang kan. Makanya kalau yang dulu itu kan pernah sempat viral ya, kali Bekasi yang sampah. Ingat nggak itu? Benar. Itu di mana itu kemarin itu? Kali Cikarang juga atau di mana itu? Iya ya. Yang mana nih? Yang dulu sempat Pak Bupati juga datang ke sana. Iya itu. Waktu kita kegiatan acara yang 17 Agustus memerdekakan kali kan. Alhamdulillah Bupati kita sebenarnya tidak mengundang itu kan, tapi datang. Tapi sekarang berarti udah beres ya, berarti itu udah nggak ada sampah lagi? Bukan tidak ada, karena sampah itu keterkaitannya karena sampah dari
baik dari bantaran, dari warga ya kan, hingga hari ini belum distribusi lah istilahnya, iya mecah-mecahnya ya. Karena kan aliran begini, kondisi Kali Cikarang sendiri ke atas ya kan kawasan, terus ke atas lagi warga, belum yang di bangunan-bangunan di bantarannya, yang belum ini keterkaitan bermasalah pengelolaan sampah juga kan. Di Bekasi itu produksi sampah sendiri, produksi sampah di Bekasi itu kurang lebih terakhir saya dapat infonya 1.500 ton per hari. Yang baru bisa ditanganin oleh Dinas Kebersihan kurang lebih 600-700 ton per hari. Sisanya kemana saya tanya? Kali. Kemana-mana berarti kan? Iya. Apalagi kemana ada banjir besar ya kan? Iya. Sampah daratan pun jatuh ke kali kan otomatis ya kan? Maka kemana selesai banjir? Waduh itu sampah. Luar biasa. Berarti setelah kita berambang, kita bersihin, kemarin penuh lagi kan? Iya. Gitu. Berarti masih panjang ya urusannya Masih sampah panjang dan nggak bisa kita aja relawan ya kan? Iya. Atau pemerintah aja. Emang harus semua. Harus ada dunia usaha juga di situ. Ayo saling ini kita nih saling bahu membahu di situ kan? Nggak bisa. Iya. Ya kita siapa sih relawan ya kan, komunitas, dan kita juga relawan kan. Ya nama segala sesuatu yang serba terbatas, ya kan? Kalau kita disupport dengan hal yang tapi punya banyak anggota tuh cukup kuat juga sih untuk power untuk ke pemerintah. Iya, ya kan? pasti. Ya mudah-mudahan sih nanti banyak lah yang support ya. Amin. Dengan Harapan kita begitu semua. Terdekat apa nih acara atau kegiatan nih? Itu mah pelatihan relawan lagi. Masih ngelanjutin program sekolah sungai. Pelatihan Buat bencana karena gimana cara misalnya mau daftar tuh gimana caranya? Ya ada komunitas misalnya kayak kemarin dari komunitas relawan apa tuh? besok tanggal 11 ARC. Iya. Itu dari Jakarta ya. Komunitas. Bukan, misalnya begini, ini ada perusahaan nih dari PT di sini, misalkan kan mereka tuh kadang PT itu sebagian punya tim rescue gitu ya, tapi untuk pemadam kebakaran. Tapi mereka juga punya itu tim ini ya, CSR, yang mungkin pengen lah untuk ikut-ikutan, yuk kita bersihin kali, gimana sih daftarnya? Ya udah kita tinggal datang aja. gabung aja Pondok kita. Bambu tadi. Iya. Bambu warung bongkok. Hutan bambu. Kita bikin kegiatan misalnya. Biasanya kalau karyawan bisa paling hari libur kan, kalau Sabtu, Minggu kan. Yaudah kita bikin kegiatan lah itu. Ya kan? Ayo kita bareng-bareng. Ya cuma tadi kalau dalam jumlah banyak ya kan, kita sendiri kan banyak kekurangan buat sekolah sungai, buat kegiatan kita masih kekurangan kan. Prasarana seperti perahu. Ya emang masih minim sih kita. Karena terkaitnya kalau misalnya kita mau ada relawan yang lain mau ikut segala macem, karena fasilitas kita tadi cuman ada 2 ya kan, otomatis kan kadang-kadang orang waduh, semua kalau udah ngelihat ke kali pasti seru, seneng tuh orang. Ya mudah-mudahan sih ke depan sih ya kan ada pihak-pihak yang ini mau donatur yang mau bisa bantu kita operasional kegiatan kita sih. Yang coba kita. Oke, terima kasih ya Pak Eko, Kang Surya. Siap. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini banyak manfaatnya. Amin. Jadi intinya kita terus berkembang bareng-bareng. Betul. Ya, untuk lingkungan Bekasi. Ya, karena musim hujan sampai berbulan berapa? Ini kan anomali, karena terjadi anomali cuaca kan, seharusnya udah panas-panas ini kita kan. Teman saya udah di Jawa BK tuh udah kalau udah jam 11 malam hujan deras udah nggak tidur deh. Makanya. Ya kan? Tahu-tahu bangun udah segini aja gitu. Berarti kita belum merdeka ini. Merdeka dari ketakutan. Oke, terima kasih Kang Eko. Siap. Kang Surya. Oke. Nah, cukup. Ya.